Timnas Indonesia memiliki modal pertahanan yang rapat saat menghadapi Irak. Jelang bentrokan ini, media asal Irak Win menilai bahwa skuad Garuda akan memberikan kejutan di lapangan. Apalagi Sintayong jadi sosok yang kaya strategi dan bisa memaksimalkan pemainnya. Menurut mereka, laga nanti Asnawi Makualam dan kawan-kawan akan bermain sedikit bertahan dan memanfaatkan keseimbangan tim. Selain itu, peran pelatih asal Korea Selatan ini akan membuat Irak kewalahan dengan pengalaman sebelumnya. Pelatih asal Korea Selatan Sintayong cenderung memainkan formasi 4-3-3 dengan pertahanan yang lebih bertahan dan terkadang menggunakan formasi 4-4-2 yang seimbang. Tulis media Win. Bek tengah Thailand Elias Dola saat ini membela Bali United. Berkiprah di Indonesia membuatnya juga turut mengetahui perkembangan tim nasional Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Menurut pemain berdarah Swedia, Malaysia, Thailand ini, Sintayong sedang membangun timnas Indonesia yang kuat di masa mendatang. Hal ini dibuktikan dengan pemanggilan para pemain muda yang kini menghiasi skuad timnas Indonesia. Salah satu contohnya adalah dipanggilnya KD Arel ke skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 kemarin dan juga di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sementara di 2024 sendiri, pemain 30 tahun itu tanpa ragu menjagokan timnas Indonesia sebagai juaranya. Jelang bergulirnya putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Filipina, pelatih timnas Indonesia Sintayong akan dimanjakan dengan teknologi analisis canggih yang mana digunakan oleh dua klub raksasa Eropa, Fenerbahce dan Benfica. Yang mana baru-baru ini Metrika Sport, perusahaan asal Belanda yang memproduksi perangkat pendukung analisis video pertandingan, mengumumkan kerjasama dengan PSSI. Ya, perangkat ini akan memudahkan tim analisis timnas Indonesia untuk membedah taktik tim lawan. PSSI dalam hal ini anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membeberkan kisi-kisi dua pemain keturunan yang tengah diincar untuk memperkuat timnas Indonesia. Yang pasti keduanya diproyeksikan memperkuat skuad Garuda dan berdasarkan rekomendasi pelatih Sintayong. Arya menjelaskan dua pemain ini untuk kebutuhan timnas senior, namun mereka masih muda di range umur 23 hingga 27 tahun. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner bisa lebih cepat ketimbang JIZ dan Nathan Joon. Hal ini karena proses naturalisasi Justin Hubner tinggal menunggu surat keputusan presiden atau Kepres. Sementara untuk JIZ dan Nathan Joon kabarnya baru memasuki Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Proses dokumen kedua pemain itu masih lama perjalanannya karena harus melewati 3 tahap di DPR yakni Komisi 10, Komisi 3, dan Sidang Paripurna. Belum lagi dokumennya diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Kebijakan naturalisasi bukanlah hal yang baru dalam sejarah timnas Indonesia. PSSI waktu itu menyasar para pemain yang sudah bersinar di Liga Indonesia. Namun Sintayong mengubah kebijakan naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, yakni dengan mengincar nama-nama yang sudah bermain di liga-liga top benua Eropa. Pada kesempatan ini menurut Sin, para pemain timnas Indonesia saat pertama kali ia datang memiliki masalah besar soal mentalitas, di mana para pemain timnas Indonesia merasa sudah kalah lebih dulu sebelum bertanding lawan tim yang lebih kuat. Karena itu pelatih asal Korea Selatan ini merekrut para pemain dari jalur naturalisasi untuk memperbaiki keterbatasan tersebut. Timnas Indonesia akan menghadapi Ekuador di laga perdana grup A Piala Dunia U17. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 November mendatang. Dalam hal ini, salah satu pemain kunci timnas Indonesia, Arkan Kakak, mengatakan bahwasanya latihan berjalan lancar dan baik. Menurutnya, materi yang diberikan tim pelatih antara lain passing, game position, dan latihan taktik untuk melawan Ekuador. Lebih dari itu, Arkan Kakak mengaku pemain timnas Indonesia U17 makin kompak
dan optimis mampu meraup poin di laga perdana grup A Piala Dunia U17. Salah satu kontestan Piala Dunia U17 Ekuador heran Indonesia memiliki venue berupa stadion megah di area persawahan. Venue yang dimaksud adalah Stadion GBT Surabaya. Awalnya Diego Martinez mengaku sempat menganggap remeh Stadion Gelora Bung Tomo ini. Namun Diego Martinez langsung berubah pandangan ketika melihat langsung GBT. Ia pun mengapresiasi keseriusan Indonesia menggelar Piala Dunia U17. Sebelum laga pertama Brasil versus Iran pada Sabtu mendatang, Lyle selaku pelatih menyempatkan melakukan inspeksi ke stadion dan venue pertandingan JIS. Lyle mengaku terkejut dengan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Lyle mengaku belum sempat mencari tahu stadion tempat timnas Brasil U17 sejak drawing grup dan penetapan jadwal pertandingan. Namun setelah melihat langsung JIS, pelatih 36 tahun itu terkejut bahwasanya Indonesia memiliki stadion yang megah. Ini sangat gila, saya baru pertama kali datang ke Indonesia. Awalnya saya tidak sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah. Tapi saya melihat kalau mereka punya keseriusan yang kuat. Terang pelatih Brasil.